Gimana? Ya, bisa dimulai, Mbak. Ustadz Akil izin dimulai dulu, dibuka ya, sama aku dibuka. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Baik, yang kami hormati, alhamdulillah guru kita, Ustadz kita, Ustadz Muhammad Akil Haidar, Masya Allah sudah hadir tepat waktu, on time. Terima kasih Ustadz. Kepada tim KDSM, terima kasih Mbak Yuyun, Mbak Jana, dan teman-teman yang lain. Sudah prepare dari beberapa hari yang lalu ya. Mudah-mudahan sehat semua ya. Ibadah kita hari ini tetap semangat. Buat teman-teman peserta KDSM yang hari ini sudah hadir dan belum hadir, yang insya Allah masih ada niat untuk hadir, untuk istiqomah belajar bersama KDSM. Mudah-mudahan hari ini puasanya dimudahkan, dilancarkan, diberi kesehatan, dan puasanya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan istiqomah, tetap belajar walaupun dalam kondisi puasa. Belajarnya tetap wajib, puasa juga wajib. Yang insya Allah hari ini temanya menarik. Bagi aku pribadi, setiap tema yang dihadirkan selalu menarik. Karena ilmu-ilmu itu kita butuh. Bukan hanya sekedar belajar-belajar biasa, tapi memang ilmu itu dibutuhkan untuk kehidupan kita nanti, baik di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada teladan terbaik kita, pembawa risalah al-Islam yang sempurna, yaitu Nabi Muhammad SAW, baik kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Baik Ustadz dan teman-teman semua, sebelum kita mulai, mudah-mudahan kita diberi keberkahan. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan pembacaan tilawah oleh Mbak Jana. Kepada Mbak Jana dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa itu dan hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati dengan mengerjakan kebajikan, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan tidak berpuasa, maka menggantinya sebanyak yang ditinggalkan. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul azim. Masya Allah, Alhamdulillah, jazakillah khair Mbak Jana yang sudah membacakan tilawahnya yang sangat merdu. Mudah-mudahan ketika kita dibacakan menggetarlah hati kita, tanda keimanan kita diantaranya mudah-mudahan pada hari ini mendapatkan curahan rahmat, limpahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang membaca maupun kepada kita semua yang menyimak dan mendengarkannya. Baik, untuk selanjutnya sudah memasuki mau jam 10, kita lanjut saja pada kajian kita pada hari ini bersama Ustadz Akil yang insya Allah akan membahas tentang intisari bulan Ramadan. Di antaranya ada itikaf 10 Ramadan terakhir, kita sudah berada di tengah-tengah Ramadan. Kemudian ada zakat, ada tentang turunnya Quran, dan lain-lain. Insya Allah mudah-mudahan kita tetap semangat. Yang bisa masih on kamera, silakan on kamera. Yang off, tidak apa-apa, yang penting nyimak ya, teman-teman tetap hadir. Ilmunya sangat bagus, insya Allah. Kepada Ustadz Akil dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Silakan Ustadz. Udah di on ya Mbak Yuyun, Ustadz Akil? Oh ya, maaf. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman KDSM yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan berkahan, selalu diberikan taufik ya dan inayahnya, sehingga dalam kesempatan apapun kita selalu bisa ditakdirkan oleh Allah, diberikan kenikmatan oleh Allah untuk selalu melaksanakan kebaikan-kebaikan gitu. Dan hidayah ini harus selalu kita syukuri dan harus selalu kita minta gitu. Karena namanya hidayah akan ada dua, ada satu hidayah irsyad, ada satu lagi hidayah taufik. Hidayah irsyad itu adalah hidayah tentang pengetahuan. Contohnya bahwa di dalam Islam itu jilbab wajib. Oke. Yang kedua, contohnya di dalam Islam itu sholat 5 waktu itu wajib. Itu adalah hidayah irsyad. Maka setiap muslim yang telah mengetahui hal itu, maka sudah dikatakan mendapatkan hidayah dari Allah, tetapi hanya hidayah irsyad. Nah, satu lagi hidayah taufik itu apa? Hidayah taufik adalah setelah ia mengetahui akan kewajiban-kewajiban, mana yang baik, mana yang buruk, kemudian dia bisa menjalankan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Katakanlah begini,
muslimin di Indonesia itu katakanlah 90% atau 85%. Dari 85% yang muslim, saya yakin 95% lah itu tahu bahwa sholat 5 waktu itu wajib. Berarti 95% sudah mendapatkan hidayah irsyad dari Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban sholat 5 waktu. Tetapi dari 95% yang mendapatkan hidayah irsyad itu, apakah semuanya mendapatkan hidayah taufik sehingga mau menjalankan sholat 5 waktu? Nah, tentu nggak semuanya. Berapa, Pak? Apakah 50% dari total muslimin yang tahu bahwa sholat itu wajib? Ya, mungkin segitu ya. Saya tidak punya data pastinya ya. Tetapi kemudian tidak banyak atau tidak semua yang tahu bahwa sholat 5 waktu itu wajib, kemudian dia melaksanakan. Oh, berarti mereka yang tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu, padahal tahu bahwa sholat 5 waktu itu wajib, mereka mendapatkan hidayah irsyad, tetapi tidak mendapatkan hidayah taufik. Nah, ini. Maka yang namanya hidayah harus selalu kita minta, harus selalu kita syukuri, dan harus selalu kita maintain. Supaya hidayah itu terus datang kepada kita. Nah, ini. Salah satu kenikmatan di pagi hari ini adalah kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bermajelis ya, meskipun secara virtual gitu ya. Allahu a'lam apakah malaikatnya nyatetnya gimana gitu, karena memang kalau majelis ilmu itu kan malaikat datang, kemudian memberikan rahmat, memberikan sakinah dan seterusnya gitu. Nah, datangnya itu kemana malaikat? Apakah ada akun Zoom satu lagi dan seterusnya? Nah, ini Allahu a'lam. Tapi insya Allah ini tetap majelis ilmu dan insya Allah tetap dinaungi oleh malaikat. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ya, yang mana kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah nanti, dan semoga kita semua yang berada di sini termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, ini apa nih? Oke, saya akan mengawali dengan mungkin belum masuk ke pembahasan kita, yaitu tentang thalabul ilm, mencari ilmu. Ada satu kisah ya, namanya Imam Sya'rani, yang beliau itu adalah orang Mesir, seorang ulama Mesir yang sangat luar biasa. Ketika beliau hendak berguru kepada gurunya, gitu. Jadi beliau itu seorang ulama, sudah menjadi ulama yang masyhur akan keulamaannya. Karena tidak semua ulama itu terkenal bahwa dia adalah ulama, gitu. Ya, jadi ada ulama yang terkenal bahwa dia memang ulama, ada ulama yang tidak terlalu terkenal, tidak banyak yang tahu bahwa dia itu ulama. Nah, Imam Sya'rani ini ingin belajar kepada seorang ulama yang tidak terlalu terkenal. Malah justru lebih tenaran Imam Sya'rani lah daripada. Nah, Imam Sya'rani ketika mau belajar sama guru tersebut memberikan satu syarat, yaitu untuk membakar semua bukunya. Imam Sya'rani, pokoknya bakar semua buku kamu baru boleh belajar sama saya. Nah, akhirnya dibakarlah buku-bukunya Imam Sya'rani atas perintah dari calon gurunya itu, karena memang Imam Sya'rani ingin belajar sama beliau. Dibakarlah dan belajarlah dengan guru tersebut, gitu. Dan Imam Sya'rani akhirnya mendapatkan keberkahan yang sangat luar biasa, menjadi ulama yang sangat luar biasa, dan ilmunya atau karya-karyanya kita masih bisa menggunakannya sampai saat ini dan masih digunakan oleh kaum muslimin sehingga pahalanya terus mengalir, gitu. Dan dari cerita ini yang bisa saya simpulkan, yang bisa kita ambil pelajaran adalah tentu saya tidak merekomendasikan teman-teman untuk membakar buku-bukunya, gitu. Bukan itu poinnya. Tetapi kalau kita nanti sambungkan dengan perkataannya Imam Mujahid yang mengatakan bahwasanya la yata'allamul ilma al-mustakbir wal mustahi, maka maksud daripada gurunya Imam Sya'rani ketika menyuruh untuk membakar ilmu atau membakar bukunya adalah ketika kita hendak belajar, ketika kita hendak berguru, maka satu hal yang harus kita lakukan, yaitu menutup semua informasi yang pernah kita ketahui. Dan kita fokus kepada apa yang disampaikan oleh kita. Jadi kita harus mencerna dulu dan menutup semua informasi. Karena kebanyakan orang akhirnya tidak bisa belajar gara-gara dia tidak menutup informasi itu dan langsung mementahkan informasi atau ilmu yang didapatkan dari guru tersebut dengan informasi yang kita dapat. Nah, contohnya, oh kalau masalah ini mas saya udah pernah baca tuh di kitab ini. Oh yang guru itu sampaikan, itu saya tahu di kitab ini ngambilnya. Nah,
yang seperti itu yang akan menjadikan kita tidak pernah belajar dan tidak akan mendapatkan keberkahan daripada ilmu. Nah, maksud dari membakar buku adalah membakar semua maklumat-maklumat yang ada di otak kita ini tentang mungkin ilmu itu memang sudah pernah kita dengar. Mungkin ilmu itu memang kita dapatkan sebelumnya. Tetapi ketika kita berguru kepada seseorang itu tidak hanya ilmunya saja, dan yang pastinya pengulangan itu ada manfaatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pastinya ada sesuatu yang baru dari guru tersebut. Meskipun pembahasannya sholat lagi, toharoh lagi, puasa lagi, pasti akan ada yang baru. Itu pasti gitu. Ya. Dan yang berikutnya adalah untuk mendapatkan keberkahan daripada guru tersebut. Ya, tidak hanya sekedar mencari ilmu, mencari maklumat, mencari informasi tadi, ya, karena tidak semua informasi itu berbuah amal soleh. Padahal yang namanya ilmu itu intinya amal. Ilmu tanpa amal ya nonsen gitu ya, tidak ya percuma begitu. Yang namanya ilmu ya harus berbuah amal. Nah itu yang bisa kita petik dan saya sangat sarankan kepada kita semuanya ketika kita belajar kepada siapapun, mungkin dia lebih senior, mungkin dia lebih junior daripada kita, ketika kita belajar kita harus menutup semua maklumat kita itu ya, dan menelan atau mencerna apa yang didapatkan dari guru tersebut, ya, pokoknya diterima dulu, masalah nanti setelah kita terima, kita sandingkan, kita elaborasikan, kita diskusikan dengan informasi-informasi yang sudah ada, itu setelah itu. Tapi minimal diterima dulu. Nah, itu penting. Itu menjadi satu hal yang penting ketika kita hendak berguru. Gitu. Ini adalah cerita dari Imam Asy'arani. Dan ini sangat bertepatan dengan pernyataan Imam Mujahid yang tadi saya sebutkan. Tidak akan belajar ilmu dua orang, satu orang yang pemalu, yang nggak mau belajar akhirnya karena malu. Yang satu lagi adalah orang yang mustakbir, orang yang sombong. Sombong itu apa? Sombong itu merendahkan orang lain, menutup kebenaran dengan merendahkan orang lain. Tidak menerima kebenaran dari orang lain. Jadi, dia itu mah ilmu yang saya udah tahu. Tajwid gini doang, udah tahu loh saya, gitu kan. Ilmu tentang toharo, saya sudah tahu. Ini yang menjadikan orang tidak akan belajar. Padahal di dalam ilmu itu pasti akan banyak hal yang belum kita ketahui. Dan tingkatan orang di dalam mencari ilmu itu kan ada 4 ya. Satu adalah orang yang tahu bahwa dirinya tahu. Nah ini orang yang paling bagus lah ya. Kita belajar kepada dia. Yang kedua adalah orang yang tahu tapi dirinya nggak sadar bahwa dirinya itu sudah tahu. Nah ini maka kita harus kasih tahu dia, kamu tuh pinter loh, kamu tuh habok ngajar, kamu tuh punya ilmu. Nah ini, dia tuh tahu, tapi tidak sadar bahwa dirinya tuh tahu. Yang ketiga adalah orang yang tidak tahu, tapi sadar bahwa dirinya tidak tahu, tapi tahu bahwa dirinya nggak tahu. Orang yang seperti ini adalah orang yang akan belajar, karena tahu, saya nggak tahu, maka saya cari tahu. Nah, jangan sampai kita berada di dalam posisi yang nomor 4. Orang yang tidak tahu, dan tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Wah, ini musibah ini. Tidak tahu, udah gitu nggak tahu bahwa dirinya nggak tahu. Nah, ini pernyataan Imam Ghazali ya. Annahu la yadri wala yadri annahu la yadri. Gitu. Ini memang agak muter-muter. Saya menerjemahkan dengan yang agak sama. Tidak tahu dan dirinya tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Ia tidak tahu dan dirinya tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Gitu. Annahu la yadri wala yadri annahu la yadri. Gitu pernyataan Imam Ghazali kurang lebih seperti itu. Orang nggak tahu dan nggak sadar bahwa dia itu nggak tahu. Nah, banyak sekali di antara kita itu yang kemudian seperti itu. Kita tuh aslinya belum tahu, tapi karena saking tidak tahunya kita, bahkan apa saja yang kita tidak tahu, itu kita juga nggak tahu. Makanya tidak penting dia merasa tidak butuh belajar, karena dia merasa, ya saya mau belajar apa lagi? Gitu. Nah, padahal sebenarnya dia itu banyak sekali tidak tahu. Nah, nanti insya Allah kalau sudah ada di dalam fase, kok ternyata banyak ya yang belum saya ketahui. Nah, itu berarti sudah naik tingkat itu. Berarti dia sudah naik tingkat, sudah mengetahui bahwa dirinya itu banyak tidak tahu. Nah, karena banyak di antara kita itu kalau mau belajar pun bingung. Saya harus belajar apa lagi gitu. Emang saya butuh ilmu apa? Nah, kenapa? Karena dia tuh bahkan yang dia tidak tahu saja dia nggak tahu. Nah, jangan sampai kita berada di posisi yang tepat. Nah, kadang belajar itu ketika kita belajar tidak harus sampai menjadi orang yang tahu. Tapi kadang cukup menjadikan kita
tahu bahwa diri kita itu belum tahu, itu sudah satu tingkatan, satu progres yang sangat luar biasa. Sehingga memancing kita untuk cari tahu lebih lanjut. Oh, ternyata seluas ini, ternyata selebar ini. Nah, ini tentang masalah keilmuan. Nah, ini jadi saya pesan kepada teman-teman di dalam mencari ilmu itu, posisikan kita jangan sampai kita berada di posisi yang paling bawah, minimal kita menjadi orang yang tahu bahwa diri kita itu belum tahu, sehingga akan terus mencari tahu dari manapun, ya, kapanpun, dalam kondisi apapun. Gitu. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, saya akan melanjutkan kepada pembahasan kita, yaitu masalah Ramadan, ya, intisari daripada ibadah di bulan-bulan Ramadan. Yang mana kalau kita melihat para ulama salafus soleh zaman dulu, gitu ya, disebutkan bahwasanya mereka itu ketika menyambut bulan Ramadan, 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan, mereka itu berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka sudah siap-siap untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Mereka berdoa, gitu ya, mereka mempersiapkan diri demi bulan Ramadan ini. Dan mereka setelah Ramadan selesai, maka mereka selama 6 bulan berikutnya itu berdoa supaya Ramadan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya Ramadan tersebut menjadikan mereka itu sebagai hamba-hamba yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ulama salafus saleh itu seperti itu. 6 bulan sebelumnya sudah mengharapkan Ramadan datang, 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa supaya Ramadan tahun kemarin atau yang sudah lewat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setahun mereka itu ngurusin Ramadan saja. Ibaratnya bulan yang paling mereka tunggu-tunggu, yang paling mereka dambakan itu ya Ramadan. Gitu ya. Dan memang inti dari ibadah Ramadan ini, atau dari kan 1 bulan ya, yang menjadi puncak daripada bulan Ramadan ini memang nanti di 10 hari terakhir. Nah, insya Allah kita akan bahas kenapanya. Nah, jadi saya mungkin cerita-cerita dulu ya, bahwasanya di dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha dari Imam Bukhari, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa qada ahlahu. Nabi itu ketika masuk 10 terakhir, beliau itu kencangkan kainnya. Mi'zar itu kain, sarung gitu kan ya. Beliau kencangkan sarungnya, maksudnya apa? Maksudnya menghindari, ya sudah tidak menghindari bersenang-senang dengan istri-istrinya gitu. Yang mana mungkin di hari-hari lain itu ya melakukannya, tetapi ketika 10 hari terakhir Rasulullah menghindari itu karena untuk fokus di bulan Ramadan. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malamnya, wa ayqadha ahlahu. Tidak hanya sampai di situ, beliau membangunkan para keluarganya untuk mengikuti beliau. Ya, meskipun hukumnya tidak wajib, tidak ada yang wajib di bulan Ramadan ini, tidak ada kewajiban tambahan di bulan Ramadan ini kecuali satu saja, yaitu puasa. Di luar puasa tidak ada kewajiban lebih. Qiyamul lail, tarawih, apalagi ya, tahajud, witir, dan seterusnya, itu semuanya hukumnya sunnah. Tetapi Rasulullah sampai membangunkan keluarganya hanya untuk satu hal yang sunnah. Berarti ini bukan sesuatu sunnah yang biasa. Ya, karena Rasulullah sampai kayak semacam ngajak-ngajak orang begitu. Yang mana biasanya di hari-hari biasa Rasulullah ketika sholat malam ya sholat malam aja. Bahkan Aisyah lagi tidur ya dibiarin gitu. Rasulullah sholat aja. Gitu. Rasulullah ketika sholat juga pernah beberapa kesempatan tiba-tiba Ibnu Abbas jamaah gitu. Tapi nggak ngajak Rasulullah. Mereka ya mau ikut aja. Terus Hudzaifah juga tiba-tiba melihat Rasulullah lagi sholat qiyamul lail jadi makmum. Ya, tidak diajak oleh Rasulullah. Yang mana Rasulullah tiba-tiba bacanya surat Al-Baqarah beres, menurut Hudzaifah kayaknya mau ruku nih gitu kan. Ternyata lanjut lagi Ali Imran gitu. Habis itu lanjut lagi An-Nisa dan seterusnya begitu ya di dalam riwayat ya. Pokoknya membacanya panjang begitu. Dan ketika ruku pun ternyata durasinya lama yang sama dengan ketika berdiri. Ketika i'tidal sama, ketika sujud sama. Pokoknya saking lamanya beliau sholat. Nah, Abu Hudzaifah ini agak-agak
agak nyesel gitu. Ya ngapain kita di jamaah kan, ternyata lama banget gitu. Pokoknya setelah ini saya tobat nggak mau jamaah lagi dengan Rasulullah ketika sholat malam. Nah, ini menunjukkan Rasulullah ya di hari-hari di luar Ramadan itu ya qiyamul lail tetap, tahajud tetap, tapi tidak sampai membangunkan, tidak sampai mengajak yang sebagaimana di bulan Ramadan. Berarti ini ada satu hal yang sangat spesial di 10 malam terakhir sampai Rasulullah melakukan hal-hal tersebut. Baik. Kemudian di dalam hadis lain dikatakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah itu berijtihad, bersungguh-sungguh di dalam ibadah di 10 malam terakhir tidak sebagaimana di malam-malam lainnya. Kalau di malam lain ya bersungguh-sungguh, tapi nggak segitunya. Di malam 10 terakhir ini beliau sangat luar biasa ngepus begitu ya, sangat luar biasa total di dalam beribadah. Apa yang dicari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kok sampai segitunya gitu? Fokus di dalam 10 malam terakhir itu. Nah, di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, inni i'takaftul ashral awal. Dulu itu aku pernah melakukan i'tikaf di 10 malam pertama di bulan Ramadan. Altamisu hadhil lailah. Yang mana tujuannya adalah untuk mencari Lailatul Qadar. Untuk mencari Lailatul Qadar. Tsumma takaftul ashral awsat. Kemudian ya, tidak menemukan di 10 yang awal, kemudian saya juga beriktikaf di 10 malam tengah. Ya, dari tanggal 11 sampai 20. Tsumma utitu faqilali. Kemudian ada yang datang kepadaku dan berkata kepadaku, innaha fil ashril awakhir. Sesungguhnya apa yang kamu cari, yaitu Lailatul Qadar, itu ada di 10 terakhir. Nah, faman ahabba minkum ayyatakifa falya'takif fa'takafan nasu ma'ah. Ya sudah, akhirnya Rasulullah beriktikaf di 10 malam terakhir dan mengatakan barang siapa yang ingin beriktikaf maka iktikaflah. Kemudian banyak sekali orang-orang para sahabat saat itu yang beriktikaf bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang tujuan kita beribadah dengan sangat total di 10 akhir di bulan Ramadan, bahkan sampai beriktikaf, itu adalah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Itu tujuan utama dari ibadah di 10 malam terakhir. Baik. Kemudian, apa yang disebut sebagai Lailatul Qadar? Nah, Lailatul Qadar itu terdiri dari 2 kata. Satu Lailah, satu Qadar. Lailah itu artinya apa? Lailah itu malam. Nah, kita di Indonesia itu suka salah kaprah. Ya nggak dosa juga sih salahnya sih, nggak apa-apa sih. Biasanya bilang, oh sekarang malam ini itu malam Lailatul Qadar. Padahal Lailah itu artinya malam. Berarti kalau malam Lailatul Qadar artinya malam Qadar. Nah gitu. Nah, ini agak-agak keliru sebenarnya. Ya kalau Lailatul Qadar nggak usah pakai malam. Kalau mau pakai malam, ya nggak usah pakai Lailah. Jadi malam Qadar. Malam Qadar atau Lailatul Qadar. Tapi ya nggak apa-apa sih, insya Allah nggak dosa sih kalau bilang, oh sekarang malam Lailatul Qadar, nggak dosa, insya Allah, nggak apa-apa. Ya tapi supaya kelihatan aja kalau tahu kan gitu ya. Sempat ngaji di KDSM, nah, tahu seperti itu. Masa sama sebelum ngaji gitu ya, ya harus ada beda. Malam. Lailatul Qadar itu dari Lailah dan Qadar, yang mana Lailah itu artinya malam, dan malam itu batasannya apa? Batasannya adalah di dalam kitab Al-Misbahul Munir disebutkan wal lailah min ghurubis syamsi ila tulu'il fajri. Dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Itu adalah malam. Nah, sehingga namanya Lailatul Qadar itu tidak hanya 1 detik, 2 detik, 3 detik, bukan. Tapi sepanjang malam. Jadi seseorang akan mendapatkan Lailatul Qadar ketika dia beribadah di 1 malam tersebut. Terserah mau ba'da maghrib, setelah isya, atau sebelum subuh, pokoknya di malam manapun dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Atau kalau memang dia mau begadang dari maghrib sampai subuh, itu jauh lebih bagus. Kalau bisa. Tapi kalaupun tidak seperti itu, maka yang namanya Lailatul Qadar itu bukan 1 malam 1 detik, bukan. Bukan 1 waktu, bukan cuma 1 detik gitu, 1 momen, bukan. Tetapi sepanjang malam, dari awal malam sampai akhir malam. Nah, Lailatul Qadar itu 1 malam, bukan hanya 1 momen. Oke. Kemudian, yang kedua adalah Qadar.
Apa itu qadar? Nah, qadar ini banyak artinya. Pertama adalah kemuliaan. Sebagaimana di dalam surat Az-Zumar, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka itu tidak memuliakan Allah dengan kemuliaan yang semestinya. Al-Qadar disebut sebagai kemuliaan. Maka Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Kenapa disebut malam kemuliaan? Karena unzila fihil Qur'an. Gitu ya. Di dalamnya itu diturunkan Al-Qur'an. Maka kemuliaannya itu ada di situ. Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Ya firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu adalah sebuah mukjizat yang timeless gitu, yang tidak ada batas waktu ini. Berbeda dengan mukjizatnya Nabi Musa. Nabi Musa itu mukjizatnya tongkat. Mukjizatnya tongkat bisa membelah lautan. Karena yang megang Nabi Musa. Kalau yang megang kok katakanlah saya atau Bang Ical, ya jadi tongkat biasa aja gitu. Nggak jadi apa-apa juga gitu. Nah, dan mukjizat itu ya hanya terbatas di waktu itu saja. Orang yang tidak menyaksikan kejadian tersebut, ya tidak bisa melihat secara langsung. Pasti akan berbeda. Ketakjubannya pasti akan berbeda. Nah, sedangkan Al-Quran itu masih ada di tangan kita sampai sekarang. Mukjizat satu-satunya yang masih bisa kita saksikan itu adalah Al-Quran. Dan itu adalah firman Allah SWT. Sehingga para ulama mengatakan begini, kalau engkau ingin berbicara dengan Allah, maka berdoalah. Tetapi kalau engkau ingin Allah berbicara kepadamu, bacalah Al-Quran. Itu perkataan para ulama seperti itu. Ketika ingin berbicara dengan Allah, berdoalah. Tetapi ketika kamu ingin Allah berbicara kepadamu, maka bacalah Al-Quran. Nah, jadi Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan, karena di dalam malam tersebut Allah menurunkan Al-Quran. Kemudian, Al-Qadar juga bisa diartikan sempit. Sebagaimana di dalam surat Ar-Ra'd, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki yang dikehendaki dan yaqdir, dan menyempitkan. Jadi Al-Qadar bisa dikatakan sebagai sempit. Nah, yang dimaksud sempit apa? Apa korelasinya dengan Lailatul Qadar yang kita ketahui? Sempit yang pertama adalah karena kita disempitkan pengetahuan tentang kapan pastinya terjadi Lailatul Qadar itu. Kapan sih Lailatul Qadar itu? Nah, pengetahuan tentang kapannya itu disempitkan sehingga tidak banyak yang tahu. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengetahui, kayaknya sekarang Lailatul Qadar dan seterusnya. Tidak semua orang bisa. Jadi disempitkan dari sisi pengetahuannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bumi ini menjadi sempit gara-gara para malaikat itu pada turun ke bumi. Sehingga kalau kita bisa melihat malaikat, Lailatul Qadar itu bisa menjadi kerumunan yang sangat luar biasa. Ramai sekali para malaikat pada turun di bumi ini, menyempitkan bumi ini. Nah, sehingga Lailatul Qadar disebut sebagai malam yang sempit karena sudah ramai sekali malaikat di muka bumi ini. Yang aslinya mereka itu penduduk langit. Karena event Lailatul Qadar, mereka disuruh turun semuanya ke bumi. Itu yang arti yang kedua, yaitu malam yang sempit. Yang ketiga adalah penetapan. Ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim, amran min indina, inna kunna mursilin. Nah, ini. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran itu fi lailatin mubarakah, di dalam atau pada malam yang berkah. Inna kunna munzirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim, amran min indina, inna kunna mursilin. Pada malam itu pula, yufraqu kullu amrin hakim, sudah ditentukan semua perkara di muka bumi ini, amran min indina, yaitu perkara-perkara dari kami, yaitu maksudnya sudah ditetapkan, pada malam ini si fulan akan mendapatkan rezeki sekian, tetapi dia juga akan sakit sekian. Kemudian si fulanah akan ditemukan dengan jodohnya, yaitu si fulan di pernikahan sekian, dengan mahar tadi 600 juta katakanlah itu ya, atau berapa gitu, dan seterusnya. Itu pada malam Lailatul Qadar itu. Nah, makanya ketika Rasulullah SAW itu berpuasa di hari Kamis, karena memang amalannya diangkat ketika hari Kamis, gitu ya. Nah, kita juga bisa bersungguh-sungguh di malam Lailatul Qadar, karena pada saat itu juga 1 tahun yang akan datang itu
takdir kita itu diturunkan kepada malaikat untuk kemudian diaplikasikan kepada kita, untuk dijadikan qada. Gitu. Jadi kan ada qada, ada qadar. Al-qadar itu yang masih di Lauhil Mahfuz. Nah, al-qada itu ketika sudah terjadi, itu namanya qada. Nah, malam Lailatul Qadar itu adalah malam penetapan. Sehingga pada malam itu, selain Al-Quran diturunkan juga, pada momen itu adalah malam di mana urusan 1 tahun ke depan, itu SK-nya turun lah gitu, gampangannya gitu. SK-nya turun, schedule selama 1 tahun itu apa saja, itu semuanya turun, dibawa oleh para malaikat. Nah, itu adalah Lailatul Qadar. Malam kemuliaan, karena memang di situ diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala, malam sempit karena memang malaikat berjubel, berlomba-lomba mengisi bumi ini, dan malam penetapan karena memang pada malam itu pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketetapannya, kadarnya gitu ya, untuk 1 tahun ke depan. Nah, itu adalah pengertian daripada Lailatul Qadar dari sisi satu kata. Baik. Kemudian keutamaannya apa saja dari Lailatul Qadar ini? Yang pertama tentu turunnya Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Qadar. Ya. Dan perlu diketahui bahwasanya Al-Qur'an itu turun 2 kali sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Abbas. Dan jumhur ulama juga mengatakan hal yang sama. Al-Qur'an itu turun 2 kali. Satu, dari min indillah gitu ya, Sidratil Muntaha ke langit dunia. Itu fase turun yang pertama. Turun yang kedua adalah dari langit dunia ke bumi, ke dunia ini, ke Nabi Muhammad SAW. Jadi ada 2 fase turunnya Al-Qur'an. Dari Sidratil Muntaha min indillah gitu ya, dari sisi Allah menuju langit dunia yang pertama, dan yang kedua itu dari muka bumi, dari langit dunia menuju muka bumi. Nah, terus bedanya apa? Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran. Tanggal 17 Ramadan itu kan nuzulul Quran. Dan katanya kalau Lailatul Qadar itu adalah hari di mana, atau ya malam di mana diturunnya Al-Quran. Lah kan nuzulul Quran itu. Nah, ini berarti Lailatul Qadar ya pas nuzulul Quran dong. Nah, jawabannya tidak mesti. Kenapa? Karena 17 Ramadan itu adalah diturunkannya Al-Quran pertama kalinya dari langit ya oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dan bukan itu Lailatul Qadar, bukan hari di mana Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, bukan itu. Tapi Lailatul Qadar adalah malam di mana Allah menurunkan Al-Quran dari Sidratul Muntaha menuju langit bumi. Itu adalah malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi ini 2 hal yang berbeda antara Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu turunnya Al-Quran pertama kali dari langit menuju atau di tangan Nabi Muhammad SAW. Itu memang 17 Ramadan. Tetapi bukan itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam di mana Allah menurunkan Al-Quran dari Sidratul Muntaha menuju langit dunia. Oke. Kemudian yang berikutnya, malam ini itu lebih baik daripada 1000 malam. Nah, berapa tahun ini 1000 malam? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 1000 malam, 1000 bulan, 1000 bulan bukan 1000 malam ya. 83 ya? 83 tahun. 83 tahun. Nah, bayangkan ya untung kalau kita bisa nyampe segitu umurnya gitu. Nah, tapi kok kayaknya umat Nabi Muhammad itu ya rata-rata di 60-an gitu, nggak nyampe 70, hanya sekian persen yang nyampe 70 begitu kan ya. Ini 83 tahun hanya diringkas jadi 1 malam, diekstrak hanya dalam 1 malam. Jadi nggak cuma kulit manggis saja yang ada ekstraknya. Amalan kita juga bisa diekstrak gitu ya. Yang harusnya bisa kita amalkan 83 tahun, kita hanya bisa laksanakan dalam 1 malam. Ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Oke? Dan ini di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dulu ketika melihat umurnya para ulama, umat-umat terdahulu itu kan panjang-panjang sekali. Nabi Adam sekian tahun,
Nabi Nuh itu 1000 sekian atau 1000 kurang dan seterusnya gitu ya. Pokoknya umurnya tuh panjang-panjang sekali. Sedangkan umat Muhammad itu cuma di bawah 60-an tahun, 63 tahun. Nabi Muhammad 63, rata-rata umatnya juga segitu gitu. Ada semacam agak membandingkan gitu, kok lain gitu ya. Kok enggak bisa kok berbeda, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan satu keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad SAW ini untuk mendapatkan malam di mana ini tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Yang mana kalau kita bisa melakukan atau mendapatkan Lailatul Qadar ini, maka amalan kita tidak akan kalah dengan amalan umat-umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang. Oke, kemudian turunnya para malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Malaikat pada malam itu turun, warruh, ar-ruh itu siapa? Ar-ruh itu adalah malaikat Jibril, bi'idzni rabbihim min kulli amr. Dengan izin Tuhannya, min kulli amr. Ya, untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Itu yang disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam penetapan. Malam takdir itu diturunkan dari Lauhil Mahfuz menuju muka bumi ini untuk diaplikasikan. Nah, min kulli amrin itu artinya seperti itu. Nah, disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, ay tahbitu min kulli sama'in wa min sidratil muntaha fayanziluna ilal ardi wa yu'minuna ala du'a'in nas. Para malaikat itu turun dari langit-langit dan juga dari Sidratul Muntaha, maka mereka turun ke muka bumi, dan apa yang mereka lakukan di muka bumi ini? Wa yu'minuna ala du'a'in nas, mengaminkan doanya para manusia. Jadi kalau kita sempat doa di Lailatul Qadar, itu doa kita diaminkan oleh para malaikat. Ini sangat luar biasa. Malaikat itu bukan manusia yang punya hawa nafsu, yang punya dosa. Diaminkan oleh makhluk yang nggak punya dosa. Nah, kira-kira kurang mustajab apa? Doa kalau diaminkan oleh begitu banyak malaikat di muka bumi. Ila waktu tulu'il fajr. Sampai waktu terbitnya fajar. Wa tanzilul malaikatu warruhu fi lailatul qadar. Dan para malaikat itu turun, ya, dan juga malaikat Jibril di Lailatul Qadar birrahmah, dengan membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala bi amrillahi taala, ya, atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa bi kulli amrin qaddarahu Allah wa qadahu fi tilka sanah ila qabil, dan juga dengan membawa semua perkara yang sudah Allah takdirkan untuk tahun tersebut. Ini pernyataan Imam Qurtubi di dalam menafsiri ayat tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian, malam itu adalah malam keselamatan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Imam Dhahak berkata, la yuqaddirullahu fi tilka lailah illa salamah wa fi sa'iril layali yaqdi bil bala was salamah. Allah tidak menakdirkan di malam Lailatul Qadar itu kecuali keselamatan. Di mana di malam-malam yang lain Allah itu menakdirkan, ya, kadang ada ujian, kadang ada musibah, kadang juga ada keselamatan. Tapi untuk Lailatul Qadar itu Allah tidak menakdirkan kecuali keselamatan saja. Nah, ini keistimewaan dari Lailatul Qadar. Kemudian yang berikutnya ini. Lailatul Qadar itu terkhusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Ya, sebagaimana saya tadi sudah diceritakan, hadisnya riwayat Imam Malik bin Anas, anna Rasulullah SAW uriya a'maron nasi qablah. Rasulullah itu diperlihatkan umur-umur umat terdahulu. Au masya Allah min dzalika faka'annahu taqasaru a'mara ummatihi. Sehingga Rasulullah itu merasa, kok dikit banget ya berarti umur-umur umat saya ini. Alla yablughu minal amal mithla alladzi balagha ghairuhum fi tulil umr. Ya, kalau kayak gitu amalan umatku pasti tidak akan bisa menandingi amalan umat terdahulu. Wong umurnya saja, kesempatannya saja berbeda. Mereka punya umur 1000 tahun, kita punya umur cuma 60 tahun. Bagaimana mungkin amalan 1000 tahun itu bisa menandingi, atau amalan 60 tahun itu bisa menandingi yang 1000 tahun. Fa'atahullahu lailatal qadri khairun min alfi syahr. Maka khusus bagi umatnya Nabi Muhammad ini diberikan bonus, yaitu Lailatul Qadar, yang mana nilainya itu bahkan lebih baik daripada 83 tahun tadi. Satu malam nilainya lebih baik daripada 1000
bulan. Lebih baik, bukan sama dengan ya. Lebih baik. Nggak tahu lebih baiknya tuh seberapa. Tetapi yang jelas lebih baik daripada 83 tahun. Ini hadis riwayat Malik bin Anas di dalam kitab Al-Muwatta. Baik, ini adalah keutamaan Lailatul Qadar. Kemudian, kapan sih terjadinya Lailatul Qadar?